Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafana Fikri Rizkylah dan dengan NIM 2283250099. Di sini saya akan mengajar atau kita berbagi informasi mengenal sistem kelistrikan rumah tinggal yang aman dan efektif. Yang dimana ini adalah mata kuliah instalasi listrik residensial. Lanjut. Jadi, apa sih instalasi listrik residensial itu? Jadi, instalasi listrik residensial adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik pada bangunan rumah tinggal. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung untuk mendistribusikan listrik dari sumber listrik ke berbagai peralatan yang digunakan di dalam rumah. Lanjut. Jadi instalasi listrik yang baik, eh, oh ya udah, oke. Instalasi listrik yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu aman digunakan, mudah dalam perawatan, efisien dalam penggunaan energi, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan utama instalasi listrik residensial adalah menyediakan energi listrik yang digunakan untuk penerangan maupun pengoperasian berbagai peralatan elektronik di rumah. Nah, di sini ada fungsi dari instalasi listrik rumah tinggal yang di mana ada beberapa fungsi. Yang pertama, menyalurkan energi listrik. Jadi fungsi utamanya itu untuk menyalurkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai peralatan yang digunakan oleh penghuni rumah. Yang kedua, di sini ada menyediakan penerangan, yang di mana instalasi listrik memungkinkan lampu dapat berfungsi sehingga aktivitas penghuni rumah dapat berlangsung dengan nyaman, baik siang maupun di malam hari. Lanjut, yang ketiga itu mengoperasikan peralatan elektronik. Jadi di sini mengoperasikan dari berbagai perangkat seperti televisi, kulkas, kipas angin, mesin cuci, komputer, dan AC membutuhkan instalasi listrik agar dapat digunakan. Dan yang keempat itu menjamin keamanan, yang dimana instalasi listrik yang dirancang dengan baik dapat mengurangi resiko korsleting, sengatan listrik, dan kebakaran akibat gangguan kelistrikan. Lanjut, ada komponen-komponen utama dari instalasi listrik rumah. Yang pertama ada sumber listrik, yang dimana sumber listrik umum berasal dari jaringan PLN yang mendistribusikan energi listrik ke pelanggan. Listrik yang berasal dari PLN masuk ke rumah melalui sambungan layanan pelanggan sebelum didistribusikan ke seluruh instalasi rumah. Fungsinya yang pertama menyediakan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga, dan yang kedua untuk menjadi sumber utama tenaga listrik pada instalasi rumah. Dan yang kedua ada KWH meter, yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan oleh pelanggan dalam suatu kilohertz kilohertz atau kWh. Jadi fungsinya itu untuk mengukur pemakaian energi listrik menjadi dasar perhitungan tagihan listrik pelanggan. Yang ketiga ada kabel listrik, yang dimana kabel listrik ini tuh penghantar yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban. Jadi yang pertama fungsinya itu untuk menghantarkan arus listrik dan juga untuk menghubungkan komponen instalasi listrik. Nah, di sini tuh jenis-jenis kabel-kabel tuh ada tiga. Yang pertama ada kabel NYA, yang dimana itu memiliki satu inti penghantar dan lapisan isolasi tunggal. Dan biasanya tuh digunakan di dalam pipa pelindung. Dan yang kabel kedua itu ada kabel NIM, yang dimana memiliki lebih dari satu inti penghantar dan lapisan isolasi ganda, sehingga lebih aman digunakan untuk instalasi rumah. Dan yang ketiga ada kabel NYY, yang dimana memiliki isolasi yang lebih tebal dan tahan terhadap kondisi lingkungan luar, sehingga sering digunakan untuk instalasi bawah tanah atau luar ruangan. Dan yang selanjutnya ada saklar. Jadi saklar ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang
menuju lampu ataupun beban lainnya. Dan fungsinya itu untuk mengontrol dan mematikan lampu dan mempermudah pengoperasian peralatan listrik. Jadi contohnya itu ketika saklar ditekan on, arus listrik akan mengalir ke lampu sehingga lampu itu menyala. Nah, lanjut ada stop kontak yang dimana titik keluaran listrik yang digunakan untuk menghubungkan antara peralatan listrik ke sumber listrik melalui steker, yang dimana fungsinya itu untuk menyediakan akses listrik bagi berbagai peralatan elektronik dan mempermudah penggunaan perangkat elektronik. Contohnya itu pengisian daya ponsel, penggunaan televisi, komputer, dan peralatan rumah tangga lainnya. Lanjut di sini ada lampu. Lampu merupakan beban listrik yang berfungsi sebagai penerangan. Fungsinya itu yang pertama untuk memberikan cahaya pada ruangan, yang kedua untuk mendukung aktivitas penghuni rumah ya. Jadi saat lampu LED ini banyak digunakan karena lebih hemat energi dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan lampu pijar. Lanjut di sini ada jenis-jenis instalasi listrik rumah. Jadi yang pertama itu instalasi penerangan yang dimana instalasi yang digunakan untuk menyalakan lampu pada berbagai ruangan. Contohnya lampu ruang tamu, lampu kamar tidur, lampu dapur, dan lampu teras. Jadi tujuannya itu untuk memberikan pencahayaan yang cukup agar aktivitas penghuni rumah dapat berjalan dengan baik. Lanjut yang kedua ada instalasi daya, yang dimana digunakan untuk menyalurkan energi listrik ke peralatan yang dibutuhkan daya lebih besar. Contohnya itu ada AC, mesin cuci, pompa air, dan juga kulkas. Jadi tujuannya itu untuk menyediakan energi listrik yang cukup untuk mengoperasikan berbagai peralatan rumah tangga. Dan yang selanjutnya ada warna kabel berdasarkan warna. Jadi warna kabel standar itu dapat memudahkan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan keselamatan. Jadi kabel ini memiliki beberapa kode yang tertentu. Jadi warna merah dan coklat itu fungsinya untuk fasa, biru fungsinya untuk netral, dan juga kuning dan hijau fungsinya untuk grounding. Selanjutnya ada sistem grounding yang dimana sistem pengamanan yang menghubungkan instalasi listrik ke dalam tanah menggunakan elektroda perbumian. Jadi fungsi grounding ini yang pertama untuk melindungi manusia dari sengatan listrik, mengurangi resiko kebakaran akibat kebocoran arus, dan juga memiliki peralatan elektronik dari kerusakan, dan juga menyalurkan arus gangguan langsung ke tanah. Jadi contohnya itu apabila terjadi kebocoran arus pada bodi mesin cuci atau kulkas, arus tersebut akan dialirkan ke tanah sehingga resiko tersengat listriknya itu dapat diminimalisir gitu. Lanjut di sini keselamatan kerja pada instalasi listrik, yang dimana keselamatan kerja itu merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan instalasi listrik. Jadi beberapa langkahnya itu ada 5. Yang pertama mematikan sumber listrik, yang kedua menggunakan APD, yang ketiga menggunakan peralatan yang layak, dan yang keempat memeriksa sambungan kabel, dan yang kelima itu mengikuti standar instalasi. Di sini ada manfaat instalasi listrik yang baik. Yang pertama, menjamin keselamatan penghuni rumah, mengurangi resiko konsleting dan kebakaran, memudahkan pemeliharaan dan perbaikan, dan juga menghemat penggunaan energi listrik nih, dan juga meningkatkan kenyamanan penghuni rumah, dan juga memperpanjang umur peralatan listrik yang ada di rumah. Nah, sudah penghujung materi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah instalasi listrik residensial merupakan sistem penyaluran energi pada rumah tinggal yang terdiri dari berbagai komponen sumber listrik seperti sumber listrik, kWh meter, MCB, kabel saklar, stop kontak, dan lampu. Setiap komponen memiliki fungsi penting dan memastikan listrik dapat digunakan aman dan efektif. Jadi selain itu, penerapan sistem grounding dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan maupun kecelakaan listrik.
Jadi sekian dulu presentasi atau bahan ajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.